Alhamdulillah ya haqqa hamdi. Alhamdulillah ya hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ba'di. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju rumahnya ini tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Jadi akad itu harus dipenuhi. Dalam sehari seorang ikhwan boleh menjalankan 4 akad sekaligus. Boleh ya? Boleh 4 akad sekaligus, boleh ya? Boleh tidak? Kalau akhwat boleh tidak? Boleh. Wakalah, salam, mudharabah, musyarakah, boleh. Iya benar ya? Itu nama akad semua ya. Jadi akad itu bukan cuma akad nikah. Kita bahasnya yang lain nikah aja ya, saya agak bosen bahas nikah gitu. Kan ini akad gitu ya, kita banyak akad. Di dalam Islam ini ada banyak akad, betul Ustaz? Betul, ada banyak akad. Mau bahas nikah atau yang lain? Yang nikah. Capek saya bahasnya. Kalau berani bahas, berani nikah kayaknya. Ah iya. Maksudnya? Oh, mudharabah. Baik, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akad adalah satu ikatan. Makanya disebut akad karena dia mengikat, dia simpul. Dia simpul yang di dalam dinul Islam Allah memerintahkan untuk memenuhi akad-akad, karena setiap akad di dalam dinul Islam meminjam asma Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai sandaran dan saksi atas akad-akad itu. Terlebih lagi di dalam akad yang disebut sebagai akdun nikah atau akad nikah, maka kesakralannya, kesuciannya, keagungannya melebihi akad-akad yang lain. Salah satu isyaratnya adalah disebutnya akad nikah sebagai mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat, perjanjian yang agung, perjanjian dengan konsekuensi yang sangat besar. Diksi mitsaqan ghalidha di dalam Al-Qur'anul Karim hanya muncul 3 kali. Yang pertama untuk menyebut perjanjian Allah Subhanahu wa taala dengan para rasul ulul azmi, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Allah menyebut perjanjian dengan mereka untuk menyampaikan risalah dengan penuh sabat, keteguhan dan istiqamah, tanpa goyah sedikit pun apapun yang terjadi. Maka perjanjian antara Allah dengan para rasul ulul azmi ini disebut sebagai mitsaqan ghalidha. Demikian pula yang kedua, kata mitsaqan ghalidha muncul dalam menyebut perjanjian Allah dengan Bani Israel, sampai-sampai Allah Azza wa Jalla mengangkat gunung Tursina di atas kepala mereka. Dan yang ketiga, frasa mitsaqan ghalidha ini muncul untuk menyebut akad yang diambil seorang laki-laki kepada seorang perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Akad itu terjadi di antara 2 orang laki-laki, antara seorang pria
dengan seorang pria. Betul tidak? Akad nikah itu laki-laki dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki? Iya kan? Ijab dan qabul itu, ijab diucapkan oleh wali dari seorang perempuan, qabul diucapkan oleh seorang lelaki yang dinikahkan dengan perempuan yang ada dalam perwalian wali itu. Betul. Jadi akad ini antara laki-laki dengan laki-laki. Iya, bukan LGBT ini. Subhanallah. Jadi akad ini adalah akad yang sangat agung karena dengan nama Allah dia menghalalkan sesuatu yang haram. Maka orang yang suka nikahin orang itu suka menghalalkan yang haram. Gitu ya. Menghalalkan yang haram, membuat menjadi halal sesuatu yang sebelumnya haram. Kemuliaan yang dijaga betul-betul pada hari itu diberi satu nilai kemuliaan yang lebih tinggi lagi dengan namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini akad, agungnya akad ini, inilah akad pertama dalam sejarah umat manusia. Jadi akad nikah itu mendahului tadi yang sudah saya sebut, wakalah, salam, mudharabah, musyarakah, hutang piutang, pinjam meminjam, gitu ya, gadai, ini semuanya akad. Tapi akad pertama yang diucapkan oleh manusia, yang terjadi di antara manusia adalah akad nikah. Karena Adam dan istrinya di surga melakukan akad nikah, tapi belum ada pinjam meminjam, belum ada gadai, belum ada musyarakah, belum ada mudharabah, belum ada salam, belum ada wakalah, belum ada akad-akad yang lain. Yang tertinggi, yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pemuliaan bagi manusia adalah akad nikah. Karena akad nikah ini untuk memenuhi salah satu dari maqasidus syariah. Maqasidus syariah ini ad-daruriyah atau primernya ada 5. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa. Yang ketiga adalah hifdzun nasl, menjaga garis keturunan. Yang keempat adalah hifdzul akal, menjaga akal. Yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga harta. Kalau nanti antunna menjadi pejabat pemerintah, mengelola negara, mengelola satu administrasi melayani masyarakat, jangan lupa bagaimana kita merumuskan kebijakan didasarkan pada 5 maqasidus syariah ad-daruriyah ini. Jadi kalau kita merumuskan kebijakan, jaga agama, jaga keyakinan. Sebagaimana dasar negara pertama kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa manusia. Kita kalau merumuskan kebijakan, melakukan berbagai macam hal, melayani umat, jaga nyawa, jaga jiwa. Karena dasar kita bernegara yang kedua juga adalah kemanusiaan, adil dan beradab. Yang ketiga adalah hifdzun nasl yang sudah kita sebut tadi, yaitu menjaga garis keturunan, kualitas dan kuantitas umat. Jadi bangsa ini juga harus berpikir demikian, kelangsungan sebuah negeri, Eropa, Jepang, dan berbagai macam negara maju dengan kampanye selama ini membatasi kelahiran, dengan kampanye sekularisasi yang membuat orang malas berkeluarga, yang membuat orang malas menikah karena nikah itu beban tanggung jawab bayar pajak, karena punya anak itu riweuh, nyusahin, dipelihara dari kecil sampai besar, ternyata kalau besar ngirim bapak ibunya ke panti jompo. Anda tahu sekarang krisis kependudukan di Eropa, krisis kependudukan di Jepang. Piramida penduduknya menjadi piramida penduduk tua, bentuknya kayak nisan. Orang tua lebih banyak daripada orang muda maupun anak kecil, dan itu mengancam kelangsungan bangsa. Maka benarlah para founding fathers kita ketika merumuskan sila ketiga kita itu persatuan Indonesia. Karena kalau tidak bersatu, tidak menghasilkan keturunan. Gitu kan? Jadi ini satu, Masya Allah ya. Hifdzun naslnya bangsa kita itu bersatu, berikat, bersama di dalam sesuatu yang mulia, sesuatu yang suci, sesuatu yang agung.
Coba Anda ke negara kayak Singapura, Anda ke negara kayak Jepang, Anda ke negara kayak Swedia, kayak Norwegia, kayak Finlandia, Skandinavia paling parah. Itu Anda kalau mau menikah dapat insentif dari negara. Anda melahirkan, mau melahirkan, dapat insentif dari negara. Saking pengennya mereka supaya penduduknya ada kelangsungan. Karena kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Kalau kita sebagai umat, maka kita yakin apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat ke-125. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Memang sudah tulis di dalam Zabur oleh Allah Subhanahu wa taala ba'da apa yang ada di dalam Lauhil Mahfuz ini, apa yang ditulis di sana, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang salih. Anda bayangkan, penduduk Jerman 30 tahun yang akan datang, ini kebanyakan mungkin wajahnya nggak kayak Angela Merkel. Wajahnya akan lebih banyak yang kayak Mesut Ozil. Penduduk Prancis 20 tahun dari sekarang, mungkin akan semakin sedikit yang mirip-mirip Emmanuel Macron. Akan lebih banyak yang seperti Karim Benzema. Bahasa Inggris di Inggris yang namanya British English, yang dulu logatnya Harry Potter is drinking water gitu, akan semakin sedikit orang yang berbicara bahasa seperti itu, akan semakin banyak orang yang berbicara bahasa Inggris dengan logat, hey brother, I want to tell you something, and this is very important. You can see chapter 25. Iya kan? Jadi umat ini akan mewarisi bumi seperti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi persoalan seperti apa kualitas umat ini ke depan. Maka Anda semua hari ini memikirkan akad, satu memikirkan kuantitas. Karena apa? Perangnya dengan kekuatan kebatilan memang perang demografi. Orang soleh, anaknya. Tadi wakil wali kota kita berapa tadi? 6, Masya Allah. Istri saya sudah hamil 7 kali. Sudah hamil 7 kali. Meskipun anak yang diamanahkan Allah untuk dirawat oleh kami baru 3. Tapi hamil sudah 7 kali. Berarti suaminya agak rajin. Jadi ini adalah satu sunnatullah. Kata Nabi SAW, perbanyak anak. Fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah, kata Nabi SAW, sebab aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat lain di hari kiamat. Kualitas ya, kuantitas banget, lebih perlu diperhatikan lagi. Maka menuju akad itu ada pertimbangan bagaimana mempercepat kebangkitan din ini. Bagaimana mempercepat kebangkitan din ini? Hasan Al-Banna rahimahullah ta'ala mengatakan langkah-langkah kita untuk membangkitkan kembali umat ini, yang pertama islahun nafas, memperbaiki pribadi-pribadi. Nah, pribadi-pribadi yang sudah diperbaiki ini harus dikembangbiakkan kan? Pribadi-pribadi yang baik, yang saleh ini, yang musleh bagi lingkungannya ini, kan harus kemudian juga memperbanyak komunitasnya, salah satunya dengan bina al-usra al-muslimah. Langkah keduanya membangun keluarga yang islami, takwinu baitil muslim, membangun rumah tangga yang islami. Itu langkah keduanya. Karena dia ditunggu oleh langkah ketiga, irsyadul mujtama. Kalau keluarga-keluarga ini menjadi poros-poros kebaikan di tengah masyarakat, maka mereka akan mengarahkan masyarakat menuju kebaikan. Kalau sudah irsyadul mujtama, otomatis akan terjadi islahul hukumat, perbaikan bagaimana pemerintahan yang menjalankan amanah rakyat di negeri yang banyak orang solehnya dan keluarga-keluarga soleh, solihah ini pasti akan kemudian harus diperbaiki. Kalau sudah islahul hukumat, maka kemudian ada kondisi di mana kita harus tahrirul watan, membebaskan berbagai bangsa lain yang masih dalam keadaan terjajah. Kita sih sebenarnya juga terjajah,
dalam beberapa segi. Tapi ada yang lebih parah terjajahnya, yang lebih dalam keadaan lebih prihatin. Bagaimana yang terjadi di Irak, Suriah, wabil khusus terlebih lagi Filistin yang sedang kita bahas. Ini keterjajahan, dan ini tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena kita juga atas berkat rahmat Allah dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Dan jadi kita harus membawa ini, spirit ini ke seluruh dunia, sama, gitu. Nah, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini soal langkah kedua bagaimana kebangkitan umat. Kalau sudah tahrirul watan, iqamatut daulah, kalau sudah iqamatut daulah, ustadiyatul alam, bagaimana kita ini menjadi guru bagi semesta di dalam cara hidup, cara berperadaban, cara berkeadaban, cara berpendidikan, cara berkesehatan, cara berkehambaan, cara mengelola seluruh dunia ini untuk menjadi sebaik-baik kemaslahatan bagi manusia, bagi kehidupan dunia dan akhiratnya. Nah, maka langkah kedua dari membangkitkan kembali peradaban Islam itu takwinu baitul muslim, membangun rumah tangga Islami. Kalau Anda menunda pernikahan tanpa alasan yang boleh dibenarkan oleh syariat, sama dengan Anda menunda kebangkitan Islam. Dosa enggak kira-kira? Jadi ini yang perlu disadari. Nah, menyemangati ini memang agak membosankan bagi saya. Antum usia yang sudah di atas 20, tunjuk tangan, ikhwan. Tunjuk tangan yang sudah di atas 20. Jadi sudah mubadir berapa lama antum? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubadir temannya syaitan. Jadi, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, ini soal bagaimana kemudian kita sebagai umat diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendahulukan akad-akad ini. Jadi kalau yang di hati antum sudah muncul sesuatu yang berbunga-bunga, kalau antum sudah mulai kesulitan tidur, rasanya geli, susah, gak nyaman, risih, antum tahu sebabnya apa? Karena dalam Al-Quran, suami dan istri sebagai pasangan disebut hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian, para suami adalah pakaian bagi para istri, istri adalah pakaian bagi para suami. Jadi kalau belum punya istri, belum punya suami, seperti hakikatnya seperti belum berpakaian. Jadi maklum kalau rasanya gak nyaman. Nah, kalau rasa itu sudah muncul, yang perlu difikirkan pertama adalah soal akad. Kalau sudah mikirin soal akad, fokus pada soal nikah sebagai sesuatu yang mulia, maka akan berpikir persiapan. Kalau sudah berpikir persiapan, karena hadisnya, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Maka Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan. Wahai sekalian pemuda, asyabab. Saya masih termasuk enggak ya? Sekalian pemuda. Antum umur berapa sekarang? Bagus. Saya dulu terlambat menikah karena baru menikah setelah berumur 20. Iya, 20 itu terlambat. Karena begitu menikah, lah kok gak dari dulu ya. Jadi terlambat. Mubadirnya jangan lama-lama kan gitu. Barang siapa di antara kalian telah mencapai satu kualifikasi yang disebut sebagai al-ba'ah. Apa itu al-ba'ah? Al-Imam Asy-Syaukani menjelaskan al-ba'ah makna pertama al-qudrah alal jima'. Enggak usah diterjemahkan ya. Tahu ya artinya ya?
Yang kedua, al-mahru wan nafaqah. Jadi kalau sudah mampu secara biologis dan mampu berkomitmen untuk memberi mahar dan nafkah, maka untuk menikah kokoh. Umum, hukum asal. Pemuda, ba'ah, nikah. Fa'innahu aghaddu lil basar, karena pernikahan itu lebih mampu untuk menahan pandangan. Kenapa Rasulullah menghubungkannya dengan menahan pandangan? Wa ahsanul farjan, menjaga kehormatan, kemaluan. Karena ayatnya adalah surah An-Nur ayat 30, 31, 32, 33. Itu satu kesatuan pembahasan. 30 tentang lelaki, hendaklah menahan sebagian pandangan dan menjaga kemaluan. 31 tentang perempuan beriman, perintah yang sama, ditambah perintah tentang bagaimana menjaga diri dan aurat secara lebih detail. 32, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihumullahu min fadli wallahu wasi'un. Jadi pembahasan tentang menahan sebagian pandangan itu langsung disambung dengan pembahasan supaya orang-orang yang sendirian ini, baik yang merdeka maupun para budak, itu dinikahkan. Menahan pandangan. Anda kalau sudah menikah, maka nikah itu disebut sebagai separuh din oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man tazawwaja, barang siapa yang menikah, beristri, maka sempurna nisfu agamanya. Falyattaqillaha, maka kepada Allah, finis fil akhir, pada separuh yang lainnya. Jadi nikah itu separuh din karena apa? Urusannya akidah, soal yakin atau tidak pada janji Allah. Janji Allah di ayat ke-32, yughniyahumullahu min fadli, maka Allah akan mencukupi mereka dari karunia-Nya. Kalau keadaan mereka yang fakir, Allah yang akan mencukupi mereka karunia dari sisinya. Ikhwan yang sudah mulai berpendapatan, jangan berpikir nikah itu kayak matematika, ada pembilang dan penyebutnya. Waduh, saya yang bekerja sendiri, pembilangnya saya. Kalau ada istri, penyebut tambah 1, jadi 1/2. Kalau anak 1, penyebut tambah 1 lagi, jadi 1/3. Kalau anak 2, nambah lagi. Enggak, masing-masing jiwa ada jaminan rizkinya masing-masing. Jadi kalau jalan rizki itu melalui suami, ya pasti itu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jalan supaya rizki itu sampai kepada yang telah tertulis di Lauhil Mahfuz baginya. Jadi gitu. Anda menikah itu bukan menambah beban, tetapi menambah aset. Loh, istri yang solehah itu aset yang sangat luar biasa. Anda belum pernah punya motivator pribadi kan? Loh, bayar motivator tuh mahal loh. Anda kalau datengin motivator seminar keroyokan aja 500 orang, per orang bayar berapa? 100, murah amat motivatornya. Mahal, motivator itu mahal. Nah, Anda kalau menikah punya motivator pribadi yang Masya Allah dahsyat motivasinya. Bang, keluar. Usaha bang. Bismillah, kudoakan. I love you. Itu motivator, Masya Allah, luar biasa.
dicium tangannya di pagi hari, didoakan, selamat berjuang abang sayang. Kalau pulang bawa yang halal aja ya bang. Kami ini kalau disuruh lapar, insya Allah masih kuat bang, dikit-dikit. Tapi kalau menahan api neraka, nggak kuat bang. Selamat berjuang kesatriaku, love you. Kan gitu. Ini motivator. Anda dapat motivasi dengan nggak dapat motivasi kan beda berjuang ya kan? Beda banget. Beda rasanya. Insya Allah. Jadi jangan dikira. Anda kelelahan, pulang ke rumah. Siapa yang menyembuhkan kelelahan itu? Kalau jomblo, kasur. Guling. Anda tahu sejarahnya guling padahal? Itu bid'ah warisan penjajah itu. Guling. Dari mana? Guling itu dibikin inovasinya pada abad ke-18 oleh tentara-tentara Belanda yang ditugaskan di Nusantara. Kenapa? Nggak bawa istri. Maka dibikinlah guling. Jomblo banget. Subhanallah. Tapi kalau Anda sudah menikah, pulang, lelah, letih seluruhnya, ada anak kecil berlari, abah, gitu. Langsung Masya Allah, seperti tersengat. Ada kekuatan yang dahsyat mengaliri kita. Abahin dong. Minta gendong. Abah komedi putal. Minta komedi putar. Komedi putar itu apa? Dia dipegang pakai lengan satu begini, Masya Allah. Badannya dipegang pakai tangan satunya. Kemudian dia dinaik turunkan sambil kita muter. Masya Allah. Itu otot bicep dan tricep langsung terlatih lagi. Jungkat-jungkit, oke? Jungkat-jungkit itu duduk di kursi, dia ada di ujung kaki, naikkan, turunkan, naikkan, turunkan. Itu six pack langsung. Anda jomblo perginya ke gym, ya? Ya Allah, dilirik kanan sama kiri, padahal sesama. Punya anak beda kan? Tuh, Masya Allah. Ayunan. Ayunan itu gimana? Ayunan itu gini. Dia duduk di situ, pegangan tangan kita. Nah. Terus gitu ya. Kuat banget. Luar biasa. Motivator. Nggak ada motivasi yang lebih kuat dari itu. Mau tidur minta dikelonin, mencet-mencet hidung kita dibuat mainan gitu. Masya Allah, antum saya cerita susah bayangin ya. Main-main telinga kita gitu ya. Ya Allah. Anak ini, anak. Itu anak kita. Gimana anaknya mertua? Luar biasa. Maka manis istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, jangan ditunda. Ini menjaga kekuatan kita dengan cara yang luar biasa. Jangan jadi kaum pencilan yang dikecualikan dari dalil umum dan hukum asal. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm, dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah berpuasa. Ini jangan dianggap mulia. Ini hukum pengecualian. Fa innahu lahu wija, semoga puasa itu menjadi benteng baginya. Nah, Anda semua puasa terus, tapi godaan tetap berat kan? Berarti puasa ini sudah bukan alternatif yang mampu menjawab keresahan-keresahan antum. Puasanya siang, gelisahnya malam gimana? Masa malam mau puasa?
baru kemarin. Ternyata sudah 14 tahun. Cepat sekali. Gak kerasa. Jadi persiapkan sarkofahnya dengan segera. Belajar jadi suami yang baik. Banyak orang siap jadi kekasih tapi tidak siap jadi suami. Banyak orang siap beranak tapi tidak siap jadi bapak. Ini persoalan-persoalan yang akan muncul di waktu yang akan datang. Nah, belajar dari sekarang. Akhwat juga belajar. Jadi ibu yang baik, jadi istri yang baik. Seperti apa yang harus kita lakukan? Persiapan jasadiah fisik juga harus dipersiapkan. Akhwat, jangan remehkan soal asupan gizi. Anda calon orang-orang yang melahirkan generasi kebangkitan umat masa yang akan datang. Saya kira Allah yarhamha Ustaz Hidayat Yusra selalu pesan ini. Akhwat itu kalau menu Indomie pagi, siang sari, malam supermie. Atau ya pagi soto, siang rendang, malam kari, semua juga dalam bentuk mie instan. Ini bukan soal bisa masak atau tidak bisa masak. Ini soal pilihan akal sehat tentang gizi yang baik untuk mempersiapkan generasi penerus. Ganti cemilan mulai sekarang. Diniatkan apa? Ibadah kepada Allah. Ya Allah, aku ingin melahirkan generasi yang lebih baik daripada generasi. Kemana-mana bawa wortel biar kayak kelinci. Saya dulu SMA ambilnya wortel. Soalnya saya menyadari saya ini punya kebiasaan tidak bagus. Kemana-mana baca, tiduran baca, lepak baca, ngapain baca. Jadi saya khawatir dekat mata saya itu karena ditakut-takuti. Baca sambil tiduran, rusak matanya. Nah, saya tidak bisa meninggalkan baca sambil tiduran. Yang saya lakukan adalah ngemil wortel. Ngemilnya diganti mending, ngemilnya diganti apa ya, bergetah-getah itu sekarang. Belum sampai balik papan. Enggak. Balik papan kan agak susah mencapai karena di balik papan. Di balik papan itu kota yang begitu karena di Aceh ada lagu di balik papan itu terletak dalam ini bukan kepala, bukan dan kaki siap mintanya. Jadi itu loh dari papan. Ilmu ya penting. Kita semua ini banyak diajari untuk mencintai sebagaimana diri kita yang dicintai. Padahal mencintai suami beda caranya dengan mencintai istri. Kalau jadi istri mencintai suami ada caranya, harus dipelajari bagaimana caranya mencintai laki-laki. Karena mencintai laki-laki tidak sama dengan cara mencintai perempuan. Begitu pula seperti ilmu. Persiapan jasadiah tadi juga begitu. Bagaimana kemudian jaga gizi, jaga asupan, olahraganya, ikhwan. Pakai 40 setiap ada sholat buat 40 pusat. Dia baru sholat ya, bisa ya. Kalau saya sudah nggak bisa. Jadi dikit tetap harus stop, insya Allah. Nikah perlu kekuatan yang besar. Anda akan menanggung beban-beban yang besar. Secara fisik dituntut bukan cuma power, tapi stamina yang besar. Gitu ya. Kalau pintar parkour itu lebih bagus lagi, kan? Tapi kalau pintar parkour, buat apa manjat gedung terus? Jasadiahnya disiapkan. Kalau ada penyakit sembuhkan sejak sekarang. Mohon maaf, misalnya ada yang berkait
dengan sistem reproduksinya. Mohon maaf saya ambil contoh keputihan. Bukan kulitnya putih banget, bukan ya. Konsultasi ke dokter, jangan malu sejak sekarang selesai. Jangan jadi masalah di kemudian hari. Ikhwan punya penyakit, apalagi yang menular, jangan biarkan obati sejak sekarang. Contoh paru. Dia harus disembuhkan. Betul. Tidak elok memelihara yang begitu. Persiapan jasadiah ini penting dari asupan gizi diatur. Persiapan iktisadiyah secara ekonomi, finansial, akhwat belajar juga soal ini. Banyak rumah tangga gagal itu bukan karena tidak ada kemampuan menghasilkan maisha, menghasilkan uang, tetapi tidak punya keterampilan menghabiskan uang. Gak pintar menghabiskan duit. Kalau pintar menghabiskan duit, insya Allah rumah tangga selamat. Gak pintar bahaya. Iya, menghabiskan uang itu harus pintar. Ada caranya. Mana yang prioritas, mana yang tidak harus ngerti, mana yang substitutif barangnya harus ngerti. Dan sebagainya. Irwan mulai sejak sekarang menegakkan kehormatan mandiri. Karena fikih semuanya, kita fikih itu mengatakan begitu. Kalau apa jadi tanggungan orang tua sampai menikah, nanti kalau Anda menikah itu pengalihan tanggung jawab dari bapak Anda, wali Anda kepada suami Anda. Tetapi kalau infak itu jadi tanggungan orang tua menurut fikih sampai di mana? Sampai balik infak. Anda balik kok masih jadi tanggungan orang tua, berarti Anda termasuk fakir miskin dan anak terlantar yang dipelihara oleh orang tua sendiri. Dan kita pikir mengatakan itu sudah bukan nafkah lagi, itu namanya sedekah. Ya, ini serius. Makanya saya dulu begitu baca keterangan ini kelas 3 SMA, saya bertekad gak akan minta uang lagi sama orang tua. Kalau dikasih nggak orang. Tapi beda loh, minta sama nggak minta, beda loh. Sampai orang tua ada tanya, kamu nggak minta uang? Nggak. Nggak perlu apa? Enggak. Ya, alhamdulillah masih bisa bertahan hidup ini. Jadi itu ditanyakan. Tapi insya Allah kita punya kebanggaan. Ketika kemudian pulsa beli sendiri, bensin beli sendiri, sandal beli sendiri. Kalau bisa yang numpang makannya aja deh di rumah itu. Gak usah merepotin minta uang untuk hal-hal yang lain. Upayakan sejak sekarang. Zaman sekarang ini Allah SWT membukakan pintu-pintu pekerjaan bagi kita. Luar biasa caranya. Zaman saya seumur Anda belum ada yang namanya jualan online, bro. Coba bayangin, zaman saya seusia Anda ada yang namanya Shopee, gak ada. Kalau ukti Shopee ada. Ada. Bukalapak beneran dulu. Saya dulu Bukalapak di sekolah jualan buku saya. Ada. Sangatnya berbeda. Ini begitu mudahnya ada dibukakan pintu-pintu untuk segera mandiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu ijazah sudah tidak bisa dijual lagi. Sekarang semakin turun nilainya. Zaman bapak saya dulu lulusan SMA jadi rebutan berbagai perusahaan. Iya kan? Zaman om saya lulusan SMA makin banyak jadi yang mencari D3. Zaman abang-abang saya gitu, lulusan D3 makin banyak yang dicari S1. Zaman saya S1 buat daftar dosen gak terpakai. Padahal yang namanya dosen kerjaannya 1 dus, gajinya 1 sen. Jadi ijazah itu makin gak laku kan. Anda mau menjadi ijazah umur berapa? Harus PhD dulu. Pakar Helkom dan Gawron. Lama bro. Udah sekarang dibukakan oleh Allah. Anda mau buka toko, gak perlu sewa kios. Iya kan? Anda itu mau buka toko, gak perlu pakai papan billboard gede gitu kan. Allah, ini data
10 tahun yang lalu. Dimudahkan. Segera mandiri. Meskipun bekerja itu bukan kewajiban, yang berkewajiban adalah memberi nafkah. Ada nggak bekerja punya kontrakan 10 unit, masing-masing 10 pintu kan jadi 100 pintu. Perlu bekerja nggak? Kalau punya kontrakan 100 pintu, perlu bekerja nggak? Perlu menegakkan kehormatan nafkah bagi istri. Nabi Daud alaihissalam yang sudah jadi raja sebenarnya nggak perlu bekerja kan, tapi tetap bekerja. Kenapa besi? Untuk nafkah keluarganya yang sangat mulia. Jadi bekerja itu selalu kehormatan. Lelaki karena bekerja bukan cari rezeki dulu. Rezeki sudah ditetapkan sama Allah, rezeki sudah dijamin sama Allah. Kita bekerja untuk cari yang belum dijamin. Apa itu? Pahala belum dijamin, surga belum dijamin. Nah, kerja yang mengantarkan kita pada pahala dan surga itu kerja yang paling baik. Bisa. Jadi ini kerja. Nalar tentang akad adalah nalar tentang keseriusan. Agama kita agama yang serius. Tidak ada waktu untuk having fun dengan cara yang tidak dari Allah. Begitu Anda terpikir ada sosok yang jilbabnya melambai, membelit hati, maka saat itu yang dibutuhkan adalah akad. Kalau Sayyidina Bilal bin Rabah mengatakan ahad, Anda begitu bergetar hatinya oleh godaan-godaan yang Anda harus katakan adalah akad. Selisih 1 huruf ya. 2 huruf ain itu. Bahasa Indonesia ini 1 huruf. Nah, itu adalah permintaan Allah SWT. Saya agak bingung karena moderatornya pergi. Jadi nalar kita akan adalah serius. Ini ditanya, ini catatan akhirnya untuk apa? Ada apa? Protestan. Kalau Ikhwan sih gitu, bisa kita. Nah, kita apa juga ada caranya mempercepat ikhtiar menuju takdir Allah yang sangat indah. Bagaimana caranya? Sosialisasikan kepada wali Anda bahwa tugas mereka bukan cuma jadi juri, tugas. Jadi mulai besok bilang sama abah, sama bapak, sama papa, ayah, apalagi bahasa bagiannya Haji, ayah banget abi. Ayah, kalau nggak ada ayah, paman atau kakek atau abang, sama abang kakek juga ada langsung bilang aja, bang, kerantan ini bang. Maksudnya gimana nih? Ya teman abang buat aku, teman aku buat abang. Skenario nanti kita susun ya bang. Loh ini serius. Hal seperti ini serius. Tugas paling akan bukan cuma jadi juri. So papa tugasnya cuma tanya. Dan punya calon. Dan itu gimana pak? Gimana ya? Kayaknya belum serp deh bapak. Itu namanya juri. Tugas papa bukan juri, jadi panitia. Pak, nanti kalau Jumatan coba lihat sekolah depan ya. Kalau ada eksekutif udah meyakinkan, bikin lama aja ke rumah makan siang ya. Aku siapin masakanku ya. Jelas. Saya pernah terjun, Masya Allah. Saya dapat jadwal khutbah Jumat di satu tempat. Selesai sholat Jumat itu didatangi seorang bapak digandeng dengan saya. Kemudian dia bilang, nah mohon maaf, bapak cuma mau tanya, nah Ustaz sudah punya istri? Ternyata saya, ya Allah, bapak begini yang keren saya. Terus saya jawab, alhamdulillah pak, sudah anak saya sudah 28 waktu itu bu. Oh alhamdulillah. Terus saya tanya lagi, memangnya kenapa pak? Enggak, cuma tanya nanya. Ya namanya bapak gitu ya, begitu. Saya yakin ada sesuatu lebih dari itu. Tapi Masya Allah,
bapak teladan. Sayyidina Umar bin Khattab kan juga begitu. Ketika Sayyidah Hafsah menjadikan karena Quraisy bin Hudzaifah as-Sahmi syahid di dalam perang Badar. Nanti aku bilang kepada bapak, pakai boleh deh kayak nanti kalau Jumatan dia sokar depannya kayak kalau ada yang potensial ajak ke rumah dong. Ternyata dia ajak ke rumah sok siang beliau sekolah. Kok segini semuanya sini kayak katakannya dia sokar depan yang begini sini atau jauh sejak jam 11 pada datang. Anak mudanya di mana? Sok belakang. Insyaallah ya. Tapi ini Anda harus mulai sosialisasi kepada orang tua. Ada yang masih muda, seharusnya sosialisasi sejak itu. Jadi akhwat dapat head pertama langsung ngomong sama orang tua, Pak, dia udah haid nih, kapan dong dinikahkan? Kata ibu, astagfirullah. Jangan cuma tanya. Salah boleh. Tahun berikutnya kan Anda bisa tanya lagi. Pak, Bu, udah setahunan nih, dapatnya bisa kapan belum dinikahkan? Ish, anak kecil. Ngomong apa sih? Sekolah dulu bener? Iya. 10 tahun kemudian, ketika ada pertanyaan yang sama, Pak, Bu, sudah 10 tahun, dapatnya kapan belum bisa dinikahkan? Ya, Pak, udah dijalani. Nah, sudah berbeda. Kan mereka jadi gak kaget. Beberapa akhwat itu mengagetkan orang tuanya. Kenapa Pak Ibu bisa ada imam yang datang ke sini ngomong, astagfirullah. Kan kaget. Kasihan. Jadi jangan kaget-kaget. Sosialisasikan saja. Ikhwan juga begitu. Jangan terjebak persepsi-persepsi yang membuat Anda susah sendiri. Masih kuliah, pulang, aduh astagfirullahaladzim, udah di kampus berat banget tuh, akhwat-akhwat berjilbabnya cantik, apalagi gak berjilbab. Kapan dong saya dinikahkan? Kamu selesai kuliah dulu, baru mau nikah. Selesai kuliah, bismillah. Ngomong sama mereka, Pak, udah, bismillah nih, kapan dong saya dinikahkan? Ya kan hakikatnya kamu juga masih pengangguran. Kerja dulu yang benar baru mau menikah. Itu kan kerja perusahaan multinasional itu luar biasa. Pak, sekarang udah bekerja tuh, alhamdulillah gimana tuh kapan saya dinikahkan? Ya bekerja sih bekerja. Berangkat kerjanya masih pakai motornya bapak. Ya mandiri dulu dong, nah. Iya Bu. Pak, Bu, saya sudah mandiri gimana? Lo masa anak istri naik motor juga? Kan kasihan kamu ini kan mobil dulu. Pak Gus, sekarang saya sudah punya mobil, kapan dong saya dinikahkan? Lah kan harus punya rumah, mau tinggal di mana? Iya Pak Gus, saya beli rumah deh, akhirnya beli rumah. Begitu sudah beli rumah, ngomong lagi Pak Gus, sekarang sudah punya rumah, punya mobil, punya apa-apa, kapan dong saya dinikahkan? Akhirnya saya mau dapat duit. Kan sadar mobilnya tambah terus. Kejar target yang kemudian absurd gitu. Jadi saya sudah panas. Gitu ya, dimana nanti dengan Allah, akad adalah soal serius. Begitu Anda tergoda untuk melakukan hal-hal yang sifatnya Masya Allah. Ini apa? Door prize. Langsung ke mahal. Iya. Mau dimarahin begini kok? Geleng. Insya Allah ya. Mahar itu di mana sama kok. Di Indonesia seperangkat alat sholat, terutama di Jawa. Di Bugis juga seperangkat alat sholat. Ditambah. Banyak tambahnya. Iya. Paham lah saya. Makanya kalau antum susah dengan apa Bugis, apa Jawa? Di Aceh itu maharnya hitungannya emas dengan sapram mayang. Saya bilang ke akhwat, Aceh antum kalau mayang makin tinggi, ikhwan Aceh saya akhwat Jawa, ayam pun terima.
Di Saudi juga sama, seperangkat alat sholat plus masjidnya. Apa pernah sampaikan ke orang tua kalau suami rumah, masya Allah, masa kita harus menunggu yang bisa ngasih 300 juta, tapi belum tentu soal surga. Ini juga belum tentu sih soal surga, sama, tapi kayaknya sama gitu ya. Apa tolong bantu Irfan berjuangkan dan jangan mengharap bantuan Afwan ya. Oke, waktunya sudah habis. Irfan dan Afwan dimuliakan Allah. Renungkanlah malam ini. Ambillah keputusan besok pagi.